Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-alil qadri wal-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syiril lahil akbar. Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadan sallallahu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat pagi sahabat-sahabat, terutama Mas Bambang ya, yang menjadikan penggagas pengajian kita di awal 2 bulan yang lalu. Mas Bambang yang punya ide adalah membuat channel Abah Setu ya. Alhamdulillah wa syukrillah sampai hari ini kita masih istiqomah ya. Laksanakan pengajian kita adalah setiap jam 6 pagi dan setiap jam 8 malam ya. Pada saat Abah ada waktu dan pada saat Abah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya dari awal pengajian ini sahabat adalah hanyalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan semua ya. Jadi sekali lagi sama sekali tidak ada niat buat Abah mengajarkan siapapun dimanapun, tapi adalah Abah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua yang barangkali dari pertanyaan teman-teman semua adalah ada manfaatnya ya tadi semua ya. Dan adapun yang sebagian besar yang bertanya kepada Abah yang belum mendapatkan jawaban, sekali lagi adalah minta maaf ya. Ada banyak hal yang tidak semua pertanyaan adalah membutuhkan jawaban ya sahabat ya. Dan untuk hal-hal yang khusus kata Abah ya tidak bisa Abah sampaikan di depan dengan metodologi live semacam ini ya. Tetapi pada dasarnya secara keseluruhan 90% Abah berikan jawaban tadi semua ya. Dan bahkan marilah kita luaskan pemahaman kita tentang agamanya Allah ya. Jangan sempitkan makna agama itu ya. Karena pada dasarnya dari mulai Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad adalah Islam sahabat ya. Dan Islam itu adalah sebenarnya bukan nama agama sebenarnya. Sebenarnya Islam itulah adalah semua agama di sisi Allah. Inna dina indallah adalah agama yang berserah diri ya. Jadi Islam itu lebih kepada pola hidup ya. Nabi Ibrahim disebut Islam. Nabi sebelum Nabi Ibrahim adalah Islam ya.
Karena pada dasarnya berarti Nabi Isa pun Islam, ya sesungguhnya. Karena Nabi Adam pun Islam, ya. Karena pada dasarnya inilah jangan, kata Abah juga, mulai belajar sekarang adalah tidak lagi membuat kalau ibaratkan air adalah tidak lagi membuat botol-botol yang dinamain macam-macam, itu kan tadi. Kalau sudah namanya botol air itu adalah air, pada saat dikasih label fit, dikasih label aqua, dikasir label le mineral dan lain sebagainya, mulailah akan saling menghina. Mulailah akan saling merendahkan. Mulailah saling mengkafirkan. Marilah kembalikan kepada asalnya. Bagaimana agama ini ada dari semua. Karena agama di sisi Allah itulah Islam dari semua, ya. Dan Islam itu bukan merek dagang sebenarnya. Islam itu bukan packagingnya, tapi air yang ada di dalamnya itulah Islam tadi semua, ya. Silakan kamu kantongi pakai apa tadi semua, ya. Kalau dimerekin aqua, ya silakan, kan dalamnya air. Mau dimerekin le mineral, juga dalamnya air. Inilah marilah kita belajar mulai sekarang tadi semua, cara memandang, biar kita ini tidak narrow minded, ya, tidak berislam dengan mengkotak-kotak seolah-olah di alam dunia ini yang baik adalah yang sesuai dengan pemahaman dirimu adalah disebut muslim, tapi kalau yang nggak sesuai dengan pemahamanmu disebut kafir tadi semua, ya. Nah inilah, ya sahabat, padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran seolah-olah Nabi itu semuanya Islam tadi semua, dan Islam itu bukan merek dagang tadi semua. Inilah pola hidup tadi semua. Bagaimana hidup berserah diri kepada Allah tadi semua. Bagaimana kita mengikuti aturan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selalu patokannya demikian, sahabat, ya. Maka oleh karena itulah marilah kita beragama dengan indah tadi semua, ya. Beragamalah karena Allah tadi semua, ya. Maka kalau seandainya kamu membenci manusia adalah karena Al-Qur'an, misalnya, berarti yang kau tuhankan Al-Qur'an. Kalau kau membenci manusia lain karena agama, berarti yang kalian tuhankan itu adalah agama, bukan Allah. Tadi semua, ya. Ingat bahwa secara tauhid, sahabat, kita harus mampu memandang. Fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Tadi, walillahil masyriq wal maghrib, semuanya adalah bumi Allah. Dan Allah itu wahdatul wujud, hanya dialah yang ada. Ya, tinggal manusia memahaminya adalah secara la ilaha illallah secara syariat adalah ada la ilaha illallah secara thariqat adalah la ilaha illallah secara hakikat, ya. La ilaha illallah secara ma'rifat tadi semua, ya. Dan pahami, sahabat, Anda juga silahkan Anda pergi ke toko emas, apakah emas itu semuanya 24 karat? Tidak. Ada emas 24 karat, ada emas 23 karat, ada emas 22 karat. Ada emas 18 karat, bahkan ada suasa 50%-nya emas, 50%-nya bukan. Itulah kehidupan. Sesungguhnya manusia, semua makhluk itu sedang mengalami pemurnian. Segalanya adalah berproses. Anda saksikan, sahabat, furniture yang bagus di rumah Anda, yang terbuat dari jati, ya. Maka sesungguhnya ada yang sudah menjadi furniture yang indah, tapi ada pohon jati yang baru ditanam. Ada pohon jati yang baru udah tumbuh tapi belum cukup ditebang. Ada pohon jati yang sudah besar tapi belum waktunya ditebang. Jadi semuanya adalah mengalami siklus, sahabat. Dari mulai dia ditanam sampai di penghujungnya, bagaimana adalah menjadikan sebuah barang yang bermanfaat. Demikian pula manusia. Bahkan kalau kalian memahami agama secara luas, sesungguhnya agama ini mengalami siklus, ya, termasuk adalah penciptaan manusia. Lihat dalam Al-Quran. Dari mana, bagaimana, dari mulai manusia pada level basyarun tadi semua, ya. Ada yang disebut orang, ada yang disebut manusia. Itu kan siklus sesungguhnya. Maka tidak ada yang salah di dunia ini sebenarnya. Tetapi semuanya sedang berjalan menuju pematangannya masing-masing. Dan Allah, ya, akan menggiring kalian adalah kembali kepadanya, semuanya adalah sesuai dengan hukumnya.
hukum sunatullahnya akan berjalan tadi semua ya. Jadi indah kehidupan ini. Anda lihat hari ini yang lahir, tapi hari ini ada yang meninggal tadi semuanya. Hari ini ada yang sakit, hari ini juga ada yang sembuh tadi semua ya. Inilah keindahan yang Allah perlihatkan kepada kita. Maka bagi orang-orang yang sudah mampu memandang Allah dalam segala perkara tadi semua ya, maka tidak ada lagi yang buruk di alam dunia ini tadi semua. Memang di penghujungnya adalah kamu akan dibawa tadi. Sebagaimana kata Allah, wa kuntum amwatan tadi. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dan maka hari ini sahabat, pertanyaan daripada sahabat semua, sesungguhnya kalian sadar atau tidak sadar? Hari ini kalian sedang menerima hari pembalasan. Hari ini kalian sedang berada pada surga dan neraka. Sesungguhnya. Tetapi bukan berarti hal yang buruk. Karena neraka itulah yang akan membawamu kepada surga. Segala sesuatu itu akan mengalami proses pengolahan. Sebagaimana kata Abah. Untuk menjadikan sebuah keris yang luar biasa. Golok yang luar biasa. Berasal dari besi yang kemudian kemudian dibakar. Nah itu tadi. Ya. Kalau di dalam surat Ibrahim ayat 14, Allah menyampaikan sesungguhnya setiap makhluk akan dibawa ke dalam neraka supaya matang tadi semua. Supaya siap pakai, supaya siap makan. Itulah kenapa Anda ikan yang Anda tangkap, Anda masak. Ini akan mengalami neraka tadi semua ya. Baju yang Anda cuci akan Anda jemur. Semua adalah proses kehidupan. Maka marilah mulai belajar memahami tentang sunatullah di alam ini. Ya. Maka pada pagi hari ini sahabat ada yang bertanya ke Abah, adakah Abah manusia itu setelah nanti dikebangkitkan akan masuk ke dalam tubuh binatang sebagai hari pembalasan? Ada sahabat. Bahkan nampak sekarang ini manusia-manusia yang sedang berada pada pembalasan dalam wujud binatang tadi semua. Bukan nanti, sekarang. Tadi semua. Mari kita lihat nanti di dalam Al-Quran bagaimana banyaknya manusia. Maka kata Abah, hari ini kamu sedang menerima pembalasan dari apa yang sedang kamu catat sendiri. Dalam Al-Quran Allah banyak berfirman sahabat tentang bagaimana kita diciptakan, bagaimana Allah mencatat semua perbuatan kita itu adalah ada raqibun atidun ya. Di dalam surat Al-Qamar Allah berfirman wa kullu sagirin wa kabirin mustatorun ya. Segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis dari semua. Makanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sekalian sahabat berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Kau menyakiti manusia sebiji jarah, kau akan dibalas sebiji jarah. Bahkan sampai yang terbesar kau membunuh orang dan kau akan dibunuh orang. Maka hari ini sahabat, siapapun yang dia dibunuh, sesungguhnya dia yang membunuh dia. Jadi orang itu akan mengalami kisos dalam hidup. Yang mencuri akan dicuri, yang menipu akan ditipu, yang mengambil paksa hak orang dia akan dipaksa untuk diambil hak dia. Maka hari ini apapun yang kalian rasakan sesungguhnya adalah proses pematangan dari Allah. Karena kalian semua kita harus kembali kepada Allah. Maka segala kaitan yang berhubungan dosa dengan Allah, kalian akan selesai di sini. Dan demikian pula, segala persoalan yang berkaitan dengan hak adami, semua juga akan selesai di sini. Maka hari ini, kalau Anda disakiti orang, percayalah itu adalah tanaman Anda. Kalau hari ini Anda disayangi orang, percayalah itu juga tanaman Anda. Kalau hari ini adalah rezeki, hartamu dicuri orang, percayalah dia mengambil haknya pada dirimu. Ya. Jadi tidak ada debt collector yang datang pada salah alamat sahabat. Jadi tidak ada musibah yang datang pada diri kita kecuali adalah kita yang mengundangnya. Perbuatan kitalah itu semua. Jadi kalau Anda merasa sakit oleh orang, percayalah. Itu adalah perbuatan Anda telah menyakiti dia. Maka hari ini bagaimana cara menyelesaikannya? Maka
habiskan rasa sakit itu. Maafkan, ya. Jangan lagi ada tadi saling dendam tadi semua, ya. Jadi hari ini adalah kata Abah juga, manusia sedang menerima apa namanya, pembalasan daripada amal yang dia tanam di kehidupan yang lalu. Tapi bersamaan dengan hari ini Anda sedang menyusun buku, adik. Anda sedang menerima takdir dari kodok yang Anda buat di kehidupan yang lalu. Yang kata Allah dicatat wa kullu sogirin wa kabirin mustatorun, ya. Kemudian hada kitabuna yantiqu alaikum bil haq inna kunna nastanashihu ma kuntum ta'malun. Inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang kamu kerjakan. Karena dalam diri kita ada DNA. Maka itulah sesungguhnya tubuh ini akan bahagia atau celaka tergantung daripada bagaimana perbuatan kamu di kehidupan yang lalu. Maka itulah yang Abah sering bahas bahwa sesungguhnya bahagia dan celaka telah ditetapkan dalam perut ibu tadi semua. Ada seorang ulama yang menulis kitab dulu sahabat, jodoh, pati, rezeki, bahkan nasib, enak dan tidak enak, sesungguhnya telah selesai kitabnya. Padahal itu yang dimaksud adalah hari ini sahabat, kamu yang sedang kamu lakukan ini tak satu pun koma titik dari apa yang telah kau catatkan dalam kehidupan yang lalu. Mari sekarang mulailah buka paradigma, sesungguhnya ini bukan kehidupanmu yang pertama. Karena kata Abah juga dalam Al-Quran, kenapa Allah itu banyak mengatakan mengulang, ya. Termasuk juga adalah pada saat Allah menjelaskan penciptaan manusia dengan istilah manusia diciptakan dengan bada'a. Ada bada'a, ada bada'a. Tapi Allah banyak menggunakan kata istilah bada'a, berarti menggunakan hamzah. Sesungguhnya kamu bukan pertama kali ada di dunia ini. Pahami itu. Sebagai bukti kamu bukan pertama kali ada di dunia ini. Kamu akan sekali-sekali oleh Allah diingatkan. Kamu merasa dejavu, kayaknya saya pernah ya. Di mana ya? Saya pernah ngalami ini ya. Saya pernah ketemu dia ya. Atau barangkali kamu pernah melihat orang kayaknya kenal banget. Gitu. Kamu pergi ke satu kota dan kamu kenal banget dengan dia. Atau kamu pergi ke satu kota, kamu pernah merasakan, kok kayaknya kampung ini pernah saya lihat. Kampung ini pernah saya lihat. Orang ini, atau sedang kamu duduk, kayaknya lagi saya duduk ini ada orang itu dulu. Pahami sahabat. Kalau kalian jeli memahami tafsir Al-Quran sesungguhnya dari cara menulisnya saja, contoh, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Amwatan itu kan kenapa nulisnya pakai alif? Seolah-olah kamu itu pernah mati. Gitu kan. Maka ini bukan kehidupanmu yang pertama. Inilah maaf ya, barangkali mungkin tidak terbiasa Anda membahas ini, ya. Tetapi inilah sunatullah sahabat. Bagi Anda yang mengerti teori Mendel, hukum Mendel dalam biologi, Anda akan mengerti setiap benda itu. Kenapa di dalam Anda pada saat beli bibit ada paritas 1, ada paritas 2, ada paritas 3, ada paritas 4. Sesungguhnya paritas 2 itu keturunan paritas 1. Berarti dia pernah hidup sebelumnya. Sekarang keturunannya itu. Itu. Maka sesungguhnya kata Abah juga, kalau orang ngerti ilmu genetika, ngerti ilmu Mendel, sesungguhnya dia akan bahwa sesungguhnya pengulangan kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi jangan diributkan. Maka kelahiran itu bukan sesuatu akidah, sesuatu yang sunatullah. Seperti datangnya siang, datangnya malam. Datangnya tidur, datangnya bangun. Datangnya hidup, perginya mati. Seperti itulah sesungguhnya. Demikian pula kamu. Sebagaimana dunia ini siang dan malam. Sebagaimana alam ini tadi semua. Sesungguhnya diri kita pun sama. Karena kita juga alam. Tadi semua ya. Pahami ya. Tetapi semuanya berasal dari Allah. Inna lillah. Dan semua yang dari Allah wa inna ilahi roji'un. Dia berhajat untuk kembali kepada Allah. Tapi kembali kepada Allah membutuhkan proses. Ada yang waktu cepat. Ada yang lama. Maka itulah kenapa baginda Nabi bercerita tentang siksa. Ya, neraka itu ada manusia dalam nerakanya itu hanya sesaat saja. Ada hitungan jam, ada hitungan hari, ada hitungan minggu, ada hitungan bulan.
Maka jangan aneh pada saat seorang bayi meninggal dalam kandungan. Dia sudah selesai, dianggap yang penting sudah dilahirkan, tapi dia kembali lagi. Karena tidak ada lagi yang dibalas kepada dia. Dia sudah selesai, dia nggak punya apa-apa. Jadi pahami ya. Ada anak yang lagi lucu-lucunya 1 tahun, dia tiba-tiba meninggal. Anda nggak ngerti hakikatnya apa. Kata Allah, buat apa kau tuakan? Kalau engkau sekarang sudah selesai tugasmu itu, nggak ada lagi hak adami. Karena kamu adalah hanya syarat saja kembali ke sini karena pernah ada satu dosa sedikit, datang, selesai. Gitu kan tadi. Jadi pahami ya. Ayo mulai kita berpikir agama itu adalah afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Anda pelajari dengan ilmu kimia, fisika kuantum, dengan ilmu apalagi biologi, geologi, dengan ilmu genetika, ilmu gen, ilmu kromosom. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah hanya akan surga dan neraka mengulang dan mengulang, sahabat. Itulah kata Abah tentang penciptaan manusia di dalam surat Sajadah ayat 7. Allah mengatakan adalah, dan banyak ayat yang lain, menggunakan penciptaan insan itu dengan bahasa bada'a. Ya, bukan bada'a. Bada'a itu adalah sesuatu yang diciptakan yang pertama kali. Nabi Adam lah barangkali bada'a. Gitu kan tadi. Atau barangkali sebelum jauh Nabi Adam adalah bada'a. Yang pertama kali. Tetapi selanjutnya adalah merupakan copy paste. Maka menggunakan bada'a. Bada'a berarti adalah kalian akan mengulang kehidupan itu. Maka boleh Abah katakan sesungguhnya kehidupan kalian hari ini enak gak enak sesungguhnya adalah kalian akan memanen apa yang kalian tanam di kehidupan sebelumnya. Bahkan sesuai dengan pertanyaan sahabat tadi, apakah ada sekarang ini manusia dulu yang sekarang sudah menjadi binatang? Banyak sahabat. Ya, ruhnya masuk ke ayam, ruhnya masuk ke babi, ruhnya masuk ke anjing, ruhnya masuk ke monyet, ruhnya masuk ke batu, ruhnya masuk ke besi. Tadi semua. Maka barangkali nanti pagar rumahmu jangan-jangan kakek buyut itu tadi semua ya. Kan tadi kata Abah juga. Semuanya akan mengalami adalah pembalasan dari Allah dari semua ya. Nah, makanya pahami ya tentang semua makhluk ini, kan semua ini nggak ada, semuanya Allah kan, ya itu. Nah inilah yang kita harus, makanya adalah butuh kecerdasan. Makanya agama itu untuk orang berakal. Tidak ada agama bukan bagi orang yang tidak berakal dari semua. Kamu bicara apapun dengan hukum Mendel sesungguhnya, apalagi bagi Anda sudah ngerti tentang pembibitan, bagaimana bibit itu dibuat. Oh ini F1, oh ini F2, ini F3, ini sesungguhnya bahwa berarti dia udah lahir kedua kali nih. Tanaman ini gitu. Ini F3, varietas 3. Oh berarti ini lahirnya udah ketiga kali dia. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kenapa selalu kalian cari bibit unggul? Itu. Bibit yang tadi yang diciptakan dengan bada'a, gitu. Bukan bada'a. Gitu kan tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami tentang kehidupan. Maka hari ini, maka mari kita lihat dalil-dalil dalam Al-Quran sesungguhnya banyak manusia hari ini. Hari ini siapapun kita ada sedang dalam surga dan neraka. Dari semua. Kau dulu pernah mencuri, akan dicuri. Kau dulu pernah menipu, akan ditipu. Bahkan dulu membunuh, hari ini dibunuh. Jadi hari ini yang dibunuh, yang diperkosa, yang ditipu, yang dihina, yang dicaci, semuanya adalah hanya mendapatkan balasan dari apa tanaman yang dia tanam. Ya. Maka apa juga, kau nanam duha, akan buahnya duha. Nanam tahajud, buahnya tahajud. Nanam singkong, buahnya singkong. Nanam fitnah, buahnya fitnah. Nanam maksiat, buahnya maksiat. Tadi. Nanam kamu menghina orang, baliknya menghina. Kamu akan dihina. Tadi semua. Maka hidup ini sesungguhnya tadi. In ahsantum ahsantum. Pain asatum falah. Maka segala apa yang kau tanam akan datang pada dirimu. Maka itulah sahabat untuk memutuskannya. Itu Allah sudah ingatkan. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Marilah kita sucikan jiwa kita. Murnikan jiwa kita. Siapa jiwa itu dan apa ruh itu? Nah inilah tadi semua. Jadi tugas kita di alam dunia ini bukan hanya sholat, puasa, bukan rukun Islam. Tapi bagaimana mensucikan jiwa kita. Kalau awalnya kita adalah air, maka kita harus kembali kepada Allah adalah sebagai air. Kalau semua ruh manusia berasal dari laut, dan kemudian dari lautlah air itu diangkat menjadi hujan, diangkat menjadi awan, dijatuhkanlah air itu kemana-mana,
menjadi air sawah, air sungai, air danau, air sumur, air apa, air. Sama, hidup itu satu. Tapi tempat hidup yang banyak. Kayak air tadi, air itu satu, tempat air yang banyak. Pahamilah, kamu adalah hanya bagian dari setetes air itu. Yang kamu harus punya hajat kembali ke laut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka perjalanannya air itu kembali ke laut. Ada harus dilewat dengan minum dulu oleh anjing, dikencingkan oleh anjing. Dia melakukan perjalanan air luar biasa dia. Tertatih-tatih. Ada yang air itu dia dari air laut naikkan oleh Allah ke langit dan jatuh lagi di laut. Babat itu yang cepat itu. Selesai. Kamu berasal dari laut, kembali ke laut. Tapi ada yang laut dijauhkan ke sana, ditiup oleh angin sampai ke pedalaman pegunungan. Maka kamu akan terus berhajat, akan mencari jalan. Bagaimana air itu kembali ke tempat asalnya. Sebagaimana salmon, di mana dia ditelurkan, dia walaupun dia udah pergi kemanapun, benua Atlantik, benua Antartika sekalipun, maka salmon itu pada saat kematiannya, dia harus kembali ke tempat sungai di mana dia dilahirkan. Demikian pula ikan tuna, di mana dia dilahirkan, ditelurkan, maka dia akan kembali lagi setelah perjalanan sekian tahun, sampai tubuhnya membesar. Akhirnya dia akan berujung di tempat di mana dia dulu pernah dilahirkan. Sesungguhnya semua alam mengajarkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari semua. Kamu berasal darinya. Dan semuanya akan dikembalikan kepadanya. Tapi masalahnya. Nah, kembalinya kepadanya itu sebagaimana air. Ada yang berliku-liku air itu. Kan kata Abah. Ada yang langsung jadi air hujan. Tapi jatuhnya di laut. Berarti selesai tugasnya. Ada lagi dekat situ. Turunnya di muara sungai. Sebentar dia balik lagi ke laut. Ada lagi adalah di penghujung hulu sungai. Ada lagi di parit-parit. Ada lagi menjadi air kopi dulu, menjadi air teh manis, menjadi air ini. Bahkan ada air yang menjadikan air topi miring, menjadi mensen, menjadi whisky, air itu. Tetap dia air. Dan dia harus kembali. Walaupun ada dimanapun, di negara manapun, dengan botol kayak apapun, dia air. Karena air itu satu. Dan dia harus kembali kepada air. Laut, bahrul hayat, ma'ul hayat. Harus semua. Ada lagi jatuhnya itu ada ke air kocok. Tadi semua. Maka air itu akan berasa hina-hina dengan air yang hitam, yang kotor, yang penuh najis. Tapi percayalah. Maka jangan pernah hinakan manusia apapun, bagaimanapun keadaan. Karena sesungguhnya hanyalah air yang sedang berproses untuk kembali ke asalnya. Maka hari ini sahabat, sekali lagi Abah sampaikan bahwa kehidupan manusia di alam dunia ini adalah sedang mengalami hari pembalasan. Tadi semua. Ya. Sedang mengalami hari pembalasan. Maka hari ini kau sedang akan menerima takdirmu. Maka sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 13 Allah berfirman wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dalam setiap kelahiran bayi digantungkan di lehernya. Dikalungkan di lehernya bukunya masing-masing, ya. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ya, buku siapa? Buatan siapa? Itulah hasil karyamu, hasil perbuatanmu, ya, baik buruk adalah ada di buku itu. Dan kehidupan kamu yang hari ini adalah untuk memerankan ini. Maka manusia akan memanen sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Maka itulah yang Allah berfirman di dalam ayat ini, kata Allah adalah Allah sampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawma innallaha syari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan apa yang diusahakannya. Hari ini maksudnya. Kamu kan sekarang ada di hari ini. Hari ini. Itu kan tadi. Allah berkata tentang hari itu. Hari itu adalah hari ini kepada kita. Hari ini, hari Kamis, apapun yang kamu sudah pernah lakukan dulu, maka hari ini kamu akan, kalau kamu menanam baik, hari ini akan panen baik. Kalau kamu dulu adalah panen buruk, maka kamu akan memanen buruk hari ini. Kalau di hari ini, di kehidupan kamu yang dulu, kamu menipu orang, maka hari ini siap-siap kamu akan ditipu orang. Nah, bagi orang-orang yang sudah mengerti tentang hakikat Nur Muhammad, sahabat,
Dia akan mampu melihat ada cahaya kuning, ada cahaya merah, ada cahaya hitam, ada cahaya kayak papan catur, maka kita akan tahu, oh hari ini saya akan difitnah orang nih. Kenapa? Karena saya melihat ternyata di buku saya dulu ada maka di hari ini ridho. Dia tunggu malah orang yang nipu itu. Dia tunggu. Bagi orang yang sudah kenal pada Allah, yang sudah ngerti tentang hakikat hidupnya, dia tunggu. Karena dalam catatan hari ini, di kehidupan dulu, sama hari Kamis, saya menipu orang, saya mengambil barang dia, ini pasti barang saya yang itu akan diambilnya. Oh, ini banyak kisah sahabat. Sampai seorang aulia itu menguji, benarkah hari ini diambil oleh dia? Benar, ternyata diambil. Nah itu. Jadi marilah hari ini sahabat. Tapi jangan lupa hari ini pun kalian sedang menyusun buku kisah yang indah untukmu. Ada. Bagaimana supaya kitab itu diterima oleh kamu dengan catatan dengan tangan kananmu bahasanya. Padahal maksud Allah tangan kanan itu ruhmu. Tapi tangan kiri itu adalah dengan jasadmu tadi semua. Maka orang yang bahagia ini di alam dunia ini. Maka Abah jelaskan dalam kitab Sirul Asrar tentang bahagia dan celaka. Ya. Sebagaimana hadis Nabi bahwa bahagia dan celaka itu akan ditetapkan dalam perut ibu. Ya tadi semua. Boleh umi ibumu, tapi umi yang pertama adalah alam dunia ini. Karena alam ini unsur narun, hawaun, maun, turabun, 4 papat, 5 pancar. Maka pada saat kamu menjadi nutfah ayah, tubuh kamu pun nutfah ayah itu kan. Sperma itu terdiri dari 4 papat, 5 pancar. Tadi narun, hawaun, maun, turabun. Maka narunnya, hawaunnya, maunnya, turabunnya yang menyusun tubuhmu, apakah merupakan narun, hawaun, maun, turabun yang sudah ridho pada Allah dulu? Ataukah narun, hawaun, maun, turabun yang masih menolak tentang qada dan qadar dari Allah? Maka hari ini kalian akan merasakannya. Jadi hari ini adalah akhirat dari kehidupanmu yang lalu. Tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang. Maka ayo tanam kebaikan, buat kebaikan. Stop, berhentikan roda samsara. Sebiji jarah kau pada orang akan ketemu. Sebiji jarah kebaikanmu pada orang akan ketemu. Sebiji jarah tanaman yang kamu lakukan buruk akan ketemu. Maka itulah tugas kita di alam dunia ini. Menerima kodok dan kodar dari apa yang sudah kita lakukan dulu. Karena semuanya bukan, Allah hanya memerankan saja, pilihannya ada pada kita. Ingat itu. Maka jangan ribut dengan Jabariyah, Mutajilah, Qadariyah, tadi semua ya. Bagi orang-orang yang sudah ngerti tadi sesungguhnya adalah bukan di situ, ya, bukan di situ letaknya. Maka sesungguhnya banyak nanti Abah kita bacakan nanti sebelum terlambat ya, biar kita fokus saja. Karena pertanyaannya sahabat, adakah manusia-manusia yang nanti katanya kembali bangkit di sini itu menjadi binatang? Wah banyak banget. Dan Anda bisa tonton pada saat Idul Kurban. Bagi orang-orang tertentu sahabat, apakah yang disembelih itu adalah sapi? Apakah yang disembelih itu domba? Ya, inilah ya. Ini Abah susah ngomongnya. Jadi Abah nggak bisa dibuka ya tadi semua ya. Ya. Mari katakan kata Allah, ma yalfidu fi qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Maksud sesungguhnya setiap ucapan diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas selalu hadir raqibun atidun. Padahal ini maksud adalah DNA. DNA-mu, kromosommu akan mendata apa yang kau ucapkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau hirup, apa yang kau makan, apa yang kau bagaimana diammu, bagaimana gerakmu, tadi semua. Maka oleh karena itu hari ini jangan mengeluh. Karena hari ini sudah selesai, sudah kering tintanya. Maka yang terbaik bagimu adalah bagaimana mempersiapkan kebahagiaanmu akhirat. Akhir. Yang nanti akan menjadi dunia lagi kepadamu. Tadi semua. Tadi semua. Ya, kan siang kamu di sini, malam pun di sini, kamu hidup di sini, mati pun di sini. Kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah kamu dikeluarkan. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, di bumi ini kau diciptakan, ke dalam bumi ini kau dimatikan, dan dari bumi ini pula kamu akan dikeluarkan kembali. Maka hari ini barangkali Anda hari yang keberapa, putaran yang keberapa. Maka semakin Anda banyak memorinya tentang kehidupan, tentang mengingat, berarti memang ruh Anda telah menjelajahi kehidupan ini berkali-kali. Maka tadi kata Allah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kamu telah mati-mati.
Fahyakum, pakai alif lagi. Sesungguhnya kamu pernah hidup. Tadi. Summa yumitukum, kamu dimatikan. Tadi. Summa yuhyikum, kamu akan hidupkan kembali. Supaya summa ilahi turja'un. Tadi semua. Supaya. Dan Allah sahabat hanya menerima pada kondisi yang terbaik. Setelah selesai. Tadi semua. Bukan di syariat, bukan di torekat, bukan di hakikat, bukan di ma'rifat, tapi Allah yang sudah sampai untuk mengenalkan dirinya. Maka jangan bersandar pada syariat, jangan bersandar pada torekat, jangan bersandar pada hakikat, jangan bersandar pada ma'rifat. Bersandarlah pada Allah. Karena Allah itu bukan syariat, Allah itu bukan torekat, Allah itu bukan hakikat, Allah itu bukan ma'rifat, Allah itu adalah Allah. Maka sampailah kepada Allah dengan Allah. Berlindunglah dari azabnya Allah dengan Allah. Jangan berlindung dengan amal. Jangan berlindung dengan perbuatan. Jangan berlindung dengan ilmu. Berlindunglah dengan Allah. Dari semua. Maka Abah syariat itu hanya mengajarkan. Tadi malam Mbak sudah bahas. Adalah orang syariat mencari pahala. Orang torikot. Orang syariat mencari pahalanya. Orang torikot mencari jalannya. Orang hakikat mencari maknanya. Orang makrifat mencari dirinya. Nah, memang di penghujung itu kamu harus sampai kepada dirinya. Tapi sudah, ini adalah kehidupan. Kalau kamu sekarang levelnya di namanya, tadi semua, tadi mencari pahalanya, mencari surganya, oke, tadi semua. Tapi kalau kamu pun hari ini berada di jalannya, itu udah bagus juga. Lebih baik dari yang tadi semua. Tapi jangan pernah merasa paling baik, jangan merasa lebih baik. Inilah, jangan merasa lebih mulia. Ini yang penting pada kita, semua pahami. Maka nggak ada lagi pilihan kepada kita hari ini sahabat. Ayolah terima kitab yang kau tulis sendiri. Itulah kata Allah. Maka wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq. Gantungkan di lehermu kitab untukmu yang digantungkan di lehermu sendiri. Fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban. Setelah kamu mati, maka Allah akan buka tuh buku itu. Setelah satu buku, setiap nipu Sa'ban, dilaporkan. Nipu Sa'ban, dilaporkan. Kalau kehidupan lalu kamu umurnya 50 tahun, berarti kamu 50 halaman bukumu itu. 50 tahun itu 50 halaman yang dilaporkan oleh kamu sendiri. Apakah itu perbuatan orang lain? Bukan. Apakah itu perbuatan Allah? Ya, af'al Allah, pilihanmu. Dalang itu hanya akan menggerakkan tubuhmu sesuai dengan bagaimana kondisimu. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha atau watakwaha. Kata dalang, aku menggerakkan kamu kepada watakwaha karena kamu memilih watakwaha. Tapi aku gerakan kepada fujuraha karena kamu adalah memilih fujuraha. Aku happy saja kata Asep Sunandar Sunaria. Kamu jadi Ar-Rahwana silahkan, jadi Arjuna silahkan. Aku yang memainkan pada khairihi, pada wasyarihi. Oh jangan salah. Allah lah khairihi wa syarihi, tapi pilihannya pada dirimu. Kenapa pilihannya ada pada dirimu? Karena engkau diberikan akal. Ingat itu. Ya. Maka marilah beragama dengan akal. Karena itulah kenapa dalam Al-Quran afala ta'qilun, afala takfurun, afala yatadabbarun, semua akal tadi semua. Sampai di penghujung perjalanan manusia pun kamu diperintahkan oleh Allah menjadi ulul albab. Siapa dia? Orang yang berakal itu. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa la dzunubihim, yang selalu ingat kepada Allah. Dia dalam berdirinya, dalam duduknya, dalam berbaringnya, dalam hidupnya, dalam matinya, dalam diamnya, dalam geraknya. Dia sudah mampu melihat tadi semua. Itulah Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya yang bersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha, udah pasti ruginya kamu yang mengotori jiwanya. Karena dia dalang akan memainkan kamu menjadi rahwana, menjadi gendeng permoni, menjadi buto dari semua. Atau dalam Al-Quran, kamu dijadikan Namrud, dijadikan Fir'aun, dijadikan Iblis, dijadikan Dajjal, dijadikan kita yang memilihnya. Tadi semua. Pahami ya, jangan lagi menuduh yang macam-macam pada Allah. Allah itu bebas. Allah itu hanya akan memainkan kamu sebagaimana peranmu itu tadi semua. Ya. Maka digantungkan di leher, kemudian kata Allah wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Maka Allah suruh baca ya kamu ya. Kamu jangan protes nih. Semua buku ini karyamu. Kau menyakiti akan disakiti, kau memberi akan diberi, semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa tingkatannya masing-masing. Maka hari ini jangan usah mengeluh dengan segala apa yang kau panen, kenikmatan panenlah, itu berarti tanamanmu.
Hanya orang yang nabung yang bisa mengambil dari semua. Hanya orang yang punya hutang yang akan didatangi debt collector. Kalau masalah yang datang pada dirimu hari ini, sesungguhnya dia debt collector sedang datang padamu untuk menagih apa yang telah kamu lakukan tadi semua. Ya. Maka hari ini mari putuskan semua roda samsara itu, roda karma itu semua. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi tadi semua kemarahan. Marilah kita mulai memaafkan tadi semua. Ya. Putuskan oleh kalian tadi semua supaya tidak akan ada kehidupan yang berulang tadi semua. Karena kalau tidak demikian, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia hanya akan diulang tadi semua. Ya. Surat Yunus ayat 4 kata Allah adalah ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'idu liyajziyal ladina amanu wa amilus solihati bil qis wal ladina kafaru lahum syarabun min hamimi wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Ya. Kata Allah walillahi tadi apa namanya? Ilaihi kepadanya lah tadi semua. Marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo. Kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar tadi semua. Innahu sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa menciptakan. Nah ini tadi. Ini juga menggunakan apa namanya? Allah menggunakan hamzah bukan ain. Tadi. Ya. Ya, kalau ayat yang ini tadi adalah ya ada bada'a kan tadi kan, ini juga sama bada'a. Ya berarti kamu akan diulang lagi gitu maksudnya. tadi semua. Bukan bada'a tapi bada'a. Bada'a itu akan adalah copy paste. Kamu akan, kalau kamu nggak sekolahnya nggak lulus, masukin lagi kelas 6, masukin lagi di kelas yang sama gitu kan tadi, mengulang lagi gitu kan tadi ya. Summa yu'idu apa menghidupkannya kembali kata Allah ya. Kemudian dikatakan liyazia adalah agar dia memberikan pembalasan ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat kata apa juga. In ahsantum hidup kamu dulu melempar baik akan berbuah baik hari ini. Hari ini kamu makan duren karena kamu yang nanam duren tadi semua. Tapi duren yang kamu panen hari ini bukan duren yang tanam hari ini, tapi duren yang tanam dulu. Itu Allah sudah ngajarkan kepada kamu. Dan hari ini kamu menanam duren, sesungguhnya bukan untuk dipanen hari ini. Maka itulah kenapa surat Asy-Syura ayat 20 dan surat Al-Isra 18 Allah mengancam orang yang melakukan amal akhirat diniatkan dunia. Karena ad-dunya majratul akhirah. Amal akhirat untuk akhirat, amal dunia untuk dunia. Itulah Allah ancam neraka jahanam bagi orang-orang yang melakukan amal akhirat, zikir, sholat, tahajud, duha, tapi diniatkan untuk disegerakan kata Allah untuk di dunia ini. Maka kata Allah, aku berikan neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Ya, barangkali kalian ya, bukan tidak pernah ibadah di kehidupan dulu, tetapi dulu waktu ibadah di kehidupan dulu, kalian selalu meminta duhamu adalah untuk rezekimu, tahajudmu untuk makom mahmudah makomu di sini di dunia ini. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah tentang apa yang kau tanam dulu. Sayur yang kau makan hari ini, buah yang kau makan hari ini adalah hasil tanaman dulu. Itu contohnya. Tapi kalau kehidupan dulu itu dulu yang dulu sebelum kamu dilahirkan. Adapun sayuran yang kau tanam hari ini, padi yang kau tanam hari buat nanti kamu panen nanti. Itu Allah ajarkan dengan hal yang dohir. Sesungguhnya tentang kehidupanmu nggak ada bedanya dengan padi tadi. Ya. Tadi semua. Maka itulah di bawahnya Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitabmu. Al-yauma 'alaika hasiba. Muhasabahlah. Tadi semua. Nggak usah lagi protes dengan apa yang sedang kau alami hari ini. Hei hambaku, itu perbuatan. Kau sedang memanen apa yang kau tanam. Tadi semua. Maka itulah Allah ingatkan tadi semua. Summa yu'iduhu dan akan menghidupkannya kembali. Alladzina amanu wa amilus sholihat bil qis. Supaya orang yang menanam baik akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi sebaliknya walladzina kafaru dan orang-orang yang tertutup. Tadi semua. Maka dia pun akan mendapatkan lahum syarabun min hamimin. Mereka adalah akan mendapatkan kepahitan, kepedihan. Maka jadi hari ini ada orang yang duduk saja mendapatkan rezeki tadi semua. Karena dia nanam dulu tadi semua. Tapi ada orang hari ini sampai air mata menjadi darah tadi semua. Dengan segala macam, waduh, luar biasa dia dikumpulkan tidak seberapa. Itulah sesungguhnya bagian dari siksa kubur pada dirimu. Karena engkau tidak menanam dengan baik di kehidupan yang lalu. Atau tanamun dulu diniatkan kepada akhirat.
Kau beramal akhirat tapi kau niatkan disegerakan di dunia. Dan itulah kenapa. Lihat surat Asy-Syura 20 ya. Silakan nanti buka tafsirnya. Dan surat Al-Isra ayat 18. Allah melaknat, melarang siapapun kalian yang beramal akhirat, kamu niatkan, disegerakan, ingin dibalas di dunia. Ya Allah, berikanlah dari hasil sholatku di dunia ini. Ya Allah, berikanlah dari hasil tahajudku di dunia ini. Neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Apa itu neraka jahanam? Kehidupan yang sulit, yang pedih kan tadi. Bagaimana kau mendapatkan 30.000 dengan tenagamu yang luar biasa. Dihina lagi, diinjak orang. Harus mikul-mikul yang berat, yang luar biasa. Kamu nggak sadari itu? Karena kamu jahil. Tadi semua. Sesungguhnya apa yang makanya oleh karena itu nggak usah protes tentang hari ini. Terimakan saja ya. Mari kita cepatkan saja sahabat. Di dalam Al-Qur'an ini sesungguhnya Allah berfirman banyak ya. Tentang bagaimana manusia akan masuk ke dalam tubuh binatang ya. Sesungguhnya ada yang masuk manusia itu menjadi daun, menjadi ulet, itu Quran, menjadi besi ya. Ada manusia adalah menjadi pohon, lihat nanti dalam Al-Qur'an. Ada manusia adalah jadi binatang. Dan hari ini jangan dikira siapa binatang-binatang itu. Ayam yang kamu sembelih itu siapa itu? Kambing yang kamu sembelih itu siapa itu? Dari semua. Dari segala apa yang ada di dunia ini, pahami ya tadi semua ya. Maka dikatakan tentang ada orang adalah dalam surat Al-Isra ayat 17 Allah mengisahkan wakul aidza kunna idzaman warufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Ya. Dan mereka berkata apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Kata Allah, kul kunu hijaratan aw hadida. Katakanlah jadilah kamu sekalian batu dan besi. Jadi batu dan besi, apa tadi malam sudah balas. Salatnya batu itu diam. Salatnya besi juga tadi. Tadi semua. Karena ingat sahabat, dunia ini hanya tentang makhluk itu hanya manusia, jin, dan malaikat. Itu semua. Adapun seluruh isi alam ini dulu tidak ada kan semuanya. Dari mana tanaman itu? Dari mana pohon-pohon itu? Di mana monyet-monyet itu? Dari mana binatang itu semua? Ya. Pahami ya tadi semua. Biar kamu nggak jahil tadi semua. Bagi orang-orang yang sudah mampu melihatnya. Bahkan maaf ya, kepada orang-orang yang sekarang tubuhnya juga sudah berubah dari. Maka kenapa sifat bahimia, subu'iyah, syaitonia? Sesungguhnya orang-orang yang memiliki watak adalah bahimia, adalah hanya binatang jinak, makan, tidur, bersetubuh. Maka sudah mulai muncul adalah telinga dombanya. Sudah mulai muncul hidung dombanya, hidung kambingnya. Tadi semua. Ya. Tetapi dia yang syaitonia sudah muncul, dia adalah kesetanannya, ciri-ciri kesetanannya. Bahwa dia akan kembalinya ke alam dunia ini adalah menggunakan tubuh tadi. Pocong, kuntilanak, kuntilanang, genderuwo, tuyul, dedemit, dan segala makhluk-makhluk yang buruk di dalam kegelapan itu. Maka jangan pernah berbuat syirik pada Allah. Jangan kau pergi ke Gunung Kawi, ke dukun, kemanapun, siapapun. Maka itulah pulang yang paling bahaya. Itulah neraka jahanam. Kembalinya ruhmu ke dalam tubuh cangkang yang sangat paling buruk. Itulah. Dan semua. Tapi kembalinya tuh ruhmu kepada tubuh binatang masih mending. Lihat di dalam surat ini sahabat adalah Allah berfirman dikatakan kul hal unabbiukum tadi ya di ayat 50. Tadi kan kata ada orang bertanya, bagaimana cara aku setelah tulang-tulangku sudah belulang, apa bisa Allah menghidupkan kembali? Maka kata Allah kul kunu hijaratan aw hadida, jadilah kamu besi dan batu. Kemudian dalam ayat 50-nya kata Allah, aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Ya. Atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Makhluk yang paling menjijikan yang ada dalam pikiranmu, bisa saja. Karena ingat sahabat, tubuh alam dohir ini, ruh itu bisa menjadi apa saja. Karena ruh itu seperti air. Masuk pada botol, mirip botol. Masuk pada teko, mirip teko. Masuk pada cangkir, mirip cangkir. Masuk pada anjing, ya mirip anjing. Masuk pada kucing, ya mirip kucing. Masuk pada manusia, mirip. Nah inilah, maka kemarin Abah sudah membahas bagaimana kita melahirkan ruh. Jiwa kita yang suci, yang ada wildanun, muhalladun, yang disebut tiflul ma'ani. Atau bayi hakiki yang harus kita lahirkan. Sesungguhnya diri kita ada yang seperti kita. Bayangan di antara kita.
Dia bersama kita. Ya, dia yang selalu. Itulah yang disebut dengan kata Allah dalam Al-Quran, wildanun mukhalladun, tadi semua. Dialah penghuni surga yang tidak akan pernah menua, tadi semua. Ya. Ya, silahkan Anda menafsirkan seperti apa, tapi kembali lagi, Anda akan mendapatkan. Silahkan sahabat, dengan tafsiran Anda yang sebelumnya, dengan tanpa akal Anda taklid saja begitu saja, maka silahkan ya, resikonya di Anda. Cuma paling bagi orang yang demikian hari ini akan selalu bertanya, kenapa ya rezeki saya nggak ada? Padahal saya udah sholat loh, padahal saya udah duha loh, saya udah itulah. Contohnya tadi, karena orang-orang yang nggak paham tadi semua, ya dia mesti tanya kenapa ya tadi semua. Padahal tidak ada yang kata kenapa dan bagaimana bagi orang yang sudah kenal kepada Allah dari semua. Karena semuanya adalah dia harus menerimanya dari semua ya. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 60 kata Allah, "Kul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah ma'ala anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanaziri." Tuh. Kemudian wa abada togut, dijadikanlah dia babi, monyet dan togut. Kata Allah, hei katakan, akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah. Jangan nuduh, oh ini kan umatnya Nabi Musa. Oi, Quran itu buat kita, woi. Quran itu buat kita semua. Bicara Musa adalah kamu. Bicara Fir'aun adalah tubuhmu. Bicara Adam adalah kamu. Bicara iblis adalah tubuh kita, nafsu kita. Maka jangan selalu membaca ayat, oh ini kan orang dulu. Orang dulu itu ya orang sekarang. Tadi orang yang sekarang ya orang nanti. Tadi semua. Orang dulu itu orang sekarang itu akan jadi orang nanti dari semua. Kan hanya begitu istilah kurun waktu dari semua ya. Mari katakan adalah kata Allah, maka ada mila'anallahu wa ghadiba alaihi wa jala minhumul qiradata wal khanajiri ya. Yaitu orang-orang yang dikutuk, yang dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Lihat surat Al-Baqarah. Tentang orang yang melanggar perjanjian di hari Sabtu. Kata Allah apa? Akan dijadikan qiradatan, monyet. Tadi semua. Bahkan maaf, dalam ilmu ma'rifat sahabat, semua monyet yang ada di alam dunia ini adalah perwujudan manusia yang tidak bisa pulang. Dia akan tetap menjadi monyet sampai selesai tugasnya, karmanya. Dan dia akan mati, kemudian barulah entah 1000 tahun, 2000 tahun akan kembali pada tubuh manusia. Silahkan Anda mempercaya atau tidak. Tadi semua. Semua juga isi Al-Quran. Semua juga pandangan ulama. Ya. Jadi banyak ya. Jadi intinya adalah Kabar tidak bisa bacakan begitu banyak ayat ini, ya sahabat. Tetapi intinya adalah, sekarang sebagaimana yang sering Abah katakan, sesungguhnya manusia itu hanya akan berjalan tadi semua di alam dunia ini. Bahkan ada yang masuk ke dalam tubuh malaikat. Nah itulah makanya sebenarnya tadi kan. Bahkan di dalam Al-Quran, tafsiran Al-Quran sahabat, surat bahwa tentang Allah bercerita tentang burung-burung. Ya. Kata Allah sesungguhnya burung, dari surat Al-Fatir kalau nggak salah dikatakan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Dikatakan bahwa sesungguhnya adalah dalam ayat surat Al-Fatir 24 dan adalah penjelasan bahwa sesungguhnya untuk setiap golongan dan hewan-hewan itu ada satu utusan. Sesungguhnya setiap binatang ada utusannya. Kenapa kelelawar yang terbang itu ada pemimpinnya, ada rasulnya. Di antara semua laron-laron itu ada pemimpinnya, itu ratunya. Di antara lebah-lebah itu ada ratunya. Tadi semua itulah rasulnya. Di antara bebek yang berbaris 1000 itu ada satu pemimpinnya. Itu semua. Ya. Semua makhluk itu ada pemimpinnya. Bahkan maaf ya, kalau Anda sudah mengerti dunia gelap, kuntilanak pun ada pemimpinnya. Tadi semua. Genderuwo pun ada pemimpinnya. Maka di antara jin itu ada pemimpinnya. Tadi semua. Maka marilah mulai kita cerdas tentang memahami dari semua. Dan bersyukurlah kita dalam wujud manusia. Dan apakah nanti ruh kita setelah keluar dan kita tidak bisa pulang pada Allah, akan kembali pada tubuh manusia? Tergantung dari tanaman yang kau tanam. Sebagai apa kamu hidup di alam dunia ini? Bahimiahkah? Subu'iyahkah? Atau syaitoniahkah? Kitalah yang memilihnya sesungguhnya. Dari semua. Ya. Maka dikatakan di sini adalah kemudian tentang apa dikatakan oleh Abah sering bahas tentang ini dah.
Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Ini pandangan ulama. Apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah ke badan hewan. Tadi semua ya. Maka dia ada kucing, dia akan disembelih kembali lagi jadi kucing, akan kucing jadi anjing menjadi anjing. Karena ruh itu pada saat masuk ke kucing ya mirip kucing. Pada masuk ke anjing ya mirip anjing, pada saat masuk manusia ya mirip manusia, karena ruh itu kayak air. Masuk ke gelas mirip gelas, masuk ke teko masuk teko, tadi semua ya. Maka Abah ini hanya bercerita dulu tentang ini semua, tetapi intinya adalah marilah kita sucikan kembali jiwa kita. Karena kembalinya diri kita tergantung adalah kesucian jiwa, tadi semua ya. Semuanya tentang apa yang ada di dalam dada. Kemudian dikatakan lagi wa kullama kana tilkal arwaha aksyara syaqawatan wa istiqaqa lil adzabi naqalat ilal badanil hayawanin akhasa wa aksyara syaqaan wa ta'aba. Ya, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kata Imam Fahru Razi, apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya dan susahnya. Udah hewan lebih hina, lebih banyak susahnya dan celakanya. Karena hanya hidup ini tentang ruh. Ruh kita ini harus balik pada Allah. Tapi Allah punya kondisi la yamassuhu ilal mutahharun. Tapi kalau bisa nggak balik kepada Allah, kemana baliknya tubuh kita ini? Tergantung yang kamu ilahkan. Kalau ilahnya Allah, kamu balik pada Allah. Tapi kalau ilahnya bukan Allah, kamu akan balik kepada apa yang kamu ilahkan. Di semua, ya. Kemudian dikatakan lagi di sini tentang bagaimana seorang yang sudah baik, di surat Al-An'am, ya, tafsiran surat Al-An'am, dahabal qailuna bitanasuhi ila anal arwahal al-bashariyata in kanat sya'idatan mati'atan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'arifil haqqati bil akhlaqi bil akhlaqi tahirati fa innaha ba'dal mautiha tankulu ila abdanil muluk. Ya, bahwa ruh manusia apabila bahagia dan ruhnya itu baik, ya, dan kemudian dia di alam dunia ini sebelum meninggal, tapi dia belum rojiun, maka ruhnya itu akan mencari jasad seorang yang mulia. Yang pertama adalah malik, muluk, menjadi raja, menjadi presiden, menjadi jenderal, menjadi gubernur. Sesungguhnya yang hari ini menjadi jenderal, menjadi gubernur, menjadi apapun sesungguhnya karena dia ruh-ruh yang mulia dulu. Maka karena ruhnya mulia tapi dia belum rajiun pada Allah, di alam dunia ini dikasih darajat oleh Allah, punya jabatan, punya kaya, jadi orang kaya, jadi pengusaha. Tapi kembali lagi, belum tentu dia walaupun kaya, pengusaha, bisa jadi dia adalah pejabat tapi dia Fir'aun, bisa jadi dia orang kaya tapi korun, bisa jadi dia adalah berilmu tapi adalah salabah, tadi Barsiso. Tapi tetap dari kehidupan yang dulu itu akan mendapatkan balasan sebagian surat Yunus 4 kata Allah. Tadi semuanya akan kembalikan untuk mereka mendapatkan balasan dari tanaman kebaikan dan tanaman keburukan yang mereka tanam. Tadi semua. Ingat, kalau berkaitan dengan manusia, kalau di sono di mana? Disinilah tempat kita akan bertemu lagi dengan manusia. Maka Abah kasih tahu, ruh itu hanya sekali Allah ciptakan, sekali kun fayakun. Adapun casingnya akan mengulang. Tadi semua. Jangan dikira ruh itu jumlahnya dari awal diciptakan, ruh itu jumlahnya SIM card itu sudah tetap dari semua. Ya, adapun adalah casing HP-nya akan berganti-ganti. Kadang-kadang ke Cinitnit, kadang-kadang ke Cross, kadang-kadang ke Siemens, kadang-kadang ke Apple. Udah jadi Apple, balik lagi tuh SIM card itu ke Cinitnit. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur, dia hidupnya tidak menerima, dia tidak mau sedekah, tidak mengeluarkan zakatnya. Itu SIM card sudah masuk di HP Apple, bisa turun ke Cinitnit kembali karena nggak punya duit. Masa kalian tidak bisa menyaksikan segala hal yang demikian di kehidupan alam ini? Ya Allah, ya Karim. Tadi semua. Betapa nyata segalanya dicontohkan oleh Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Tapi karena kalian tidak mampu membacanya. Tadi sesungguhnya. Isyarah-isyarah yang dari Allah. Tadi semua. Bagaimana orang yang tadinya derajatnya sudah tinggi direndahkan lagi ke bawah. Tu'til mulka man tasya wa tu'iju man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Ya. Juga dalam ayat tadi, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil hayy wa tulijul mayyita minal hayy wa tulijul hayyi minal mayyit.
Bagaimana datangnya siang, perginya malam, bagaimana perginya malam, datang siang, bagaimana perginya hidup, datang mati, bagaimana datangnya mati. Masa kalian tidak pernah pelajari, kata Allah, hal yang demikian? Kemanakah perginya siang, datangnya malam? Kemanakah perginya malam, datang siang? Kemanakah perginya hidup tadi, datang mati tadi semua? Sebagaimana kemanakah perginya api, ya? Tadi semua, ini semua. Nah, ini ada api dan panasnya. Kamu tiup, kemanakah perginya api dan panas? Ingat, ini energi. Setiap energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Tadi semua, ya. Maka jangan jahil tidak di alam dunia. Maka sebagai penghujung dari Abah bahwa ada orang yang nanti akan jadi muluk, ya, akan masuk ke dalam tubuh orang-orang mulia. Maka hari ini yang jadi presiden, yang jadi jenderal, jadi raja, jadi anak raja, jadi pangeran, jadi apa semua. Tapi selama kalian juga tidak melanjutkan perjalanan rohani kalian, yang walaupun tadi anak raja kembali jadi anak petani, yang tadinya sudah jenderal balik lagi jadi kopral dalam kehidupan yang akan datang selama kalian lain syakartum la azidanakum walain kafartum inna adzabi lasadid. Barangkali kalian adalah dulu orang-orang kaya tapi tidak bersyukur, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tidak mau menyayangi orang. Hari ini kembalikan menjadi orang miskin. Ya. Hei orang miskin, bangkitlah. Hei orang kaya, sadarlah. Hidup ini hanya tentang hiasan. Hidup ini hanya tentang aksesoris. Kenapa kita berbangga-bangga dengan aksesoris? Lepaskan topeng kepalsuan kita. Lepaskan wujud kepalsuan kita. Mulailah kita belajar menyadari tentang arti hidup ini semua. Jangan lagi bermain-main. Karena dunia ini sudah main-main. 17 kali Allah mengingatkan. Wa mal hayatud dunya la'ibun walahun. Semuanya. Tadi semua. Hanyalah main-main. Kenapa maksud main-main? Karena hari ini kamu itu sedang menerima apa yang sudah kamu tanam dulu. Tapi hari ini jangan lupa. Kamu sedang akan menyusun buku yang kamu akan setorkan setiap malam nisbu Sa'ban sampai kematian kamu. Itulah buku kamu. Tergantung amaliyah kamu digerakkan oleh ruh, maka tangan kananlah yang akan menerimanya. Apakah amal kamu ditumbuhkan oleh jasad, maka tangan kirilah yang akan menerimanya. Itulah tentang bagaimana menerima hisab. Karena sekarang ini sedang hari pembalasan, kemudian kamu akan dihisab. Karena hisab tadi ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Cukuplah kamu, hisablah dirimu, muhasabahlah tentang dirimu. Lihatlah siapa dirimu, apa yang sedang kau alami hari ini. Mari kita rubah hari ini adalah karena kita adalah jiwa, adalah nafs yang sesungguhnya kembalikan kepada ruh. Jiwa adalah ruh yang terkoyak, ruh yang ternodai, ruh yang karena ada kemelekatan kepada makhluk pada diri kita. Mari kita merdekakan daripada roda samsara. Adalah dengan melepaskan kemelekatan kepada diri kita semua. Ya, semoga semuanya bisa dipahami. Ya, semoga semuanya adalah tadi semua kembali lagi adalah marilah kita memahami tentang bahkan apa dikatakan adalah. Nah kemudian dikatakan oleh Allah ada warabbama qalu innaha tankulu ila apa mukhalisati alamil malaikat. Terkadang ya tadi kalau bagi orang yang sudah sampai di martabatnya, dia akan masuk pada pergaulan dengan alam malaikat, di alamul malakut. Karena dia harus melanjutkan ke alamul jabar. Maka hari ini jangan menolak segalanya. Karena ini semua adalah tanaman yang kau tanam. Terimalah. Itulah kenapa kalian harus iman pada kodok dan kodar. Karena semuanya adalah kodok yang sekarang menjadi kodar. Kodar adalah kadar. Kadar adalah hari ini kau akan menerima kadar sesuai dengan kodok yang kau tanamkan dulu. Nanam sedikit, panen sedikit. Nggak pernah nanam, tidak akan pernah panen. Kalau nanam dulu keburukan, hari ini kau panen keburukan. Kalau dulu mencuri orang, kau hari ini kau akan mendapatkan kodar, kadar daripada derajatmu tadi semua. Tapi jangan lupa, baiklah hari ini, jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Karena engkau sedang menyusun kitabmu untuk kehidupan yang akan datang. Isilah setiap halaman demi halaman, hari demi hari. Maka kata Abah, hari itu tentang hari ini. Bukan besok, bukan kemarin, bukan yang lalu, bukan 1000 tahun yang akan datang. Jadikan hari ini. Karena semuanya tentang hari ini. Bahagia hari ini, celaka hari ini. Kamu semua. Semuanya ada tentang hari ini. Jadi nggak usah, jangan mengeluh. Semua hari ini, jadikan hari yang terbaik untuk dirimu. Ya, jadikan tadi semua. Ya, marilah belajar menyayangi, memaafkan, memberi. Belajarlah memberi tanpa menggunakan syarat. Nggak usah lagi memberi hanya kepada orang yang suka memberi.
Belajarlah memberi kepada orang yang justru adalah membenci kepada dirimu. Inilah pelajarannya, ya. Dan buat sahabat Abah yang di Gresik, ya, Mas siapa kemarin, ya, yang senantiasa bersama dengan yang dengan segala keikhlasannya, dengan ilmunya adalah apa namanya membuat kepada orang-orang yang orang bukan sebut orang gila, ya, orang bahasa itu orang gila tadi semua, ya. Tadi ada siapa Mas siapa sahabat Abah tadi malam kita teleponan, ya. Semoga Abah doakan. Insya Allah mudah-mudahan Abah bisa mampir ke Gresik, ya. Insya Allah Abah ada rencana untuk berjalan mau ke Jawa Timur. Akan mulai dari Cirebon, insya Allah akan sowan ke Kiai Abbas, kemudian juga akan ketemu akan coba juga mengatur waktu barangkali Kiai Syarifuddin bisa ketemu di Tegal. Nyambung lagi nanti adalah bagaimana ke Jogja, ingin ketemu Gus Fuad, ketemu Gus Muwafiq dari semua dan semua sahabat-sahabat Jogja. Barangkali kalau ada waktu lagi ingin satu hari di Gunung Kidul ketemu Dr. Sugeng, ya. Kemudian nanti melanjutkan perjalanan adalah di Demak, ingin ketemu Kiai Muharrar dan juga Kiai-Kiai Demak yang lain. Kemudian insya Allah nanti hari ketiga atau keempat adalah di Gresik, ya, tadi semua. Maka saya akan ketemu dengan panjenengan, ya, tadi semua. Saya ingin ketemu dengan anak binaan panjenengan yang panjenengan ambil dari orang-orang jalanan itu. Ayo, marilah kita semua berlomba-lomba untuk menjadikan manusia yang bermanfaat di dunia ini. Mari tebar kebaikan, mari tebar maaf, mari tebar cinta, mari tebar kasih sayang. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dengan apapun, dengan cara apapun. Karena sesungguhnya kamu hanya akan memanen kepada apa yang kau lakukan. Jadi semua. Terima kasih, sehat semua, berkah semua. Tadi mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja insyaallah, ya. Jogja juga insyaallah bahkan mampir, ya. Jadi di bulan Rajab ini Abah akan coba mengatur jadwal sampai di Jawa Timur nanti semua, ya. Barangkali kalau ada waktu mau nyebrang juga ke Bali, ya. Tadi semua sambil sebelum sampai kepada Sa'ban, ya, dan Ramadan tadi. Mungkin perjalanan 2 minggu, ya, sambil ziarah dan juga silaturahim ke saudara-saudara semua dimanapun berada. Yang di Jawa Timur, insya Allah barangkali kita ada ketemu, ya. Jawa Tengah, dari semua. Kalau ada yang mau mungkin silakan nanti setelah Abah menentukan jadwal, silakan kita mencatat nomor Abah, nanti kita bisa janjian ketemu di mana saja. Jadi semua sehat semua, ya, berkah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.